Hualing mengatakan ia penasaran tingkatan akal spiritual apa nantinya yang didapat dari 3 jenius dari dunia kecil linglong. Xiaoyu bilang itu bukan urusan Hualing. Hualing pun mengejek Xiaoyu yang belum memadatkan jiwa kehidupan. Padahal akal spiritual langit kelas 7. Dan apa gunanya itu? Ia pun membandingkan dengan dirinya yang mempunyai akar spiritual bumi kelas 7 yang telah mencapai jiwa kehidupan ketiga. Kelak pasti dirinya akan menjadi lebih kuat selama rumor itu tidak benar. Hualing mengetahui ada legenda di halaman roh langit bahwa semakin lama seorang praktisi dengan akal spiritual surgawi tetap berada di ranah Heavenly Fate setelah memadatkan jiwa kehidupan, maka semakin cepat kecepatan kultivasi. Dari 100 orang ini, hanya Xiaoyu yang masih berada di ranah Heavenly Fate dan belum memadatkan jiwa kehidupan. Tetua pun memberitahu akar spiritual manusia kelas 9 dikirim ke halaman selatan. Saat itu Hualing bergumam, begitu banyak orang di sini, mau kapan sampai selesai? Kemudian ia pun menyapa Tetua Gu. Tetua Gu pun mengatakan apa yang membawa Hualing kemari. Hualing menjelaskan ia membawa murid-murid dari dunia Tianyuan kecil untuk ikut serta dalam ujian. Ia pun memohon bantuan dari Tetua Gu, juga memberikan sogokan kepadanya. Tetua Gu bilang Hualing terlalu sungkan. Ya, 好久不见，Hualing公子客气了，还请顾指示。 Tetua pun memberitahu bahwa murid-murid dari Hualing dulu yang melakukan pengujian, dikarenakan dunia Tianyuan kecil penuh dengan talenta. Terlihat para murid lain pun memprotes. Mereka sudah menunggu lama. Atas dasar apa mereka memotong antrian? Temannya pun memperingati agar tidak banyak bicara, dikarenakan Hualing adalah putra dari diakon gerbang luar. Biarkan saja mereka yang melakukan pengujian terlebih dahulu. Xiaoyu pun mengatakan bahwa Tetua Gu pilih kasih dan itu bukanlah hal yang pantas. Tetua Gu bilang maaf telah membuat Xiaoyu melihatnya. Ia beralasan bahwa barusan Hualing telah menyerahkan plakat namanya, tapi butuh beberapa waktu untuk datang kemari. Tidak ada yang salah dengan hal itu. 公子刚才就已经在我这没有什么不合。小雨公子，让你 Hualing mengatakan ia lupa memberitahu Xiaoyu. Ia barusan juga membantu Xiaoyu menyerahkan plakat nama. Jika kelompok Xiaoyu ingin duluan maka bisa melakukannya. Tetua Gu bergumam Hualing tidak hanya pandai, ia juga cukup cekatan. Namun Xiaoyu bilang itu tidak perlu, dikarenakan sebentar lagi giliran kelompok mereka. Terlihat Hualing pun mempersilahkan Tetua Gu untuk melakukan pengujian. Kebetulan ia dan Xiaoyu bisa saling belajar. Tetua Gu mengetahui tampaknya mereka berdua berniat bersaing habis-habisan. Tapi itu bukan urusannya. Dan kebetulan ada tontonan yang menarik. Hualing lagi-lagi memprovokasi. Ia sangat penasaran tingkatan apa yang didapat dari 3 jenius dari dunia kecil linglong. Ia juga memberitahu Xiaoyu memiliki akar spiritual langit kelas 7 yang sangat langka. Ia juga mengejek 3 orang dari dunia kecil linglong yang mungkin memiliki bakat yang buruk. Hal itu pun membuat mereka bersih tegang. Terlihat murid yang dibawa oleh Hualing memiliki akar spiritual langit dan mereka pun akan dikirim ke halaman barat. Piao menanyakan pada Xiaoyu bagaimana peraturan untuk keempat halaman ini. Xiaoyu menjelaskan halaman utara adalah yang terburuk di halaman surgawi. Piao pun ogah pergi ke halaman utara mendengar hal itu. Ditambah lagi normalnya murid dengan akar spiritual manusia kelas 5 atau lebih rendah akan dikirim kembali oleh sekte bulu ilahi. Tapi beberapa anak memiliki orang tua di sekte bulu ilahi juga sulit mengeluarkan mereka dari sekte. Jadi hanya bisa dikirim ke halaman utara. Karena di halaman utara rata-rata akar spiritual manusia di atas kelas 5 atau di bawah kelas 9. Semuanya akan dikirim ke halaman selatan. Adapun halaman barat adalah halaman terbaik yang kalian kunjungi saat ini.
para jenius dengan akar spiritual bumi atau langit akan pergi ke sana, Xiao Yu juga akan berada di halaman barat. Piao terkejut Xiao Yu yang memiliki akar spiritual surgawi kelas 7 juga hanya bisa ke halaman barat. Xiao Yu menambahkan jika kultivasi mereka meningkat dengan cepat di halaman barat, baru dikirim ke halaman timur. Sedangkan untuk halaman tengah, Xiao Yu juga tidak tahu seperti apa di sana, dikarenakan semua yang ada di halaman tengah bersifat rahasia, bahkan dilarang mengintip dari luar. Hanya talenta terbaik dari halaman timur yang memenuhi syarat untuk dikirim ke sana. 什么样的？那是一个非常神秘，中院资格送我那里，甚至不允许外界探听。 Nili pun bergumam, halaman tengah adalah kekuatan utama dalam sekte bulu ilahi, tetapi di kehidupan sebelumnya, Nili hanya tahu sedikit tentang halaman tengah ini. Dan apakah Nili mempunyai kesempatan untuk ke sana? Tetua Gu mengatakan giliran selanjutnya adalah murid dari kedua tuan muda yang akan diuji. Terlihat tetua menyuruh murid dari Hualing untuk dites. Tetua pun menyuruh murid tersebut memegang kristal dan menyalurkan kekuatannya secara perlahan. Ternyata hasilnya akar spiritual bumi kelas 6 dan akan pergi ke halaman barat. 注入其中，皇冠的。 送往西院。 Satu persatu murid dari Hualing pun diuji akar rohnya. Rata-rata mereka dikirim ke halaman barat. Piao mengatakan dunia Tianyuan kecil. Cukup hebat juga, dikarenakan 90% adalah akar roh manusia. 3 orang dari dunia Tianyuan semuanya akar roh bumi. 地灵根7品，地灵根3品，都是地灵根，这么厉害！前面测试这么多， Tetua Gu pun menunjuk Guan Yu dari kelompok Nili untuk diuji akar rohnya. Ternyata hasilnya akar roh manusia kelas 9 yang akan dikirim ke halaman selatan. Terlihat Guan Yu pun tidak terima hasilnya dikarenakan pasti ada kesalahan. Namun Tetua Gu bilang tidak ada kesalahan. Guan Yu menyadari bahwa ternyata bakatnya biasa-biasa saja. Nili pun menyemangati Guan Yu. Meskipun akar roh memiliki hubungan tertentu dengan kultivasi, tapi bukanlah faktor penentu. Lagi pula batas terbawah kultivasi juga berada di tangannya. 竟然如此贫穷，下一位，还是掌握在你自己手里。虽然跟修炼有一定的关系， Terlihat Hualing lagi-lagi memprovokasi. Lihatlah Tuan Muda Xiao Yu yang memiliki akal langit kelas 7, tapi masih berada di ranah Heavenly Fate. Hualing meminta maaf kalau ia menyinggung, karena ia lupa tidak boleh mengucapkan kata akar roh di hadapan Tuan Muda Xiao Yu. Nili menjelaskan ia mengatakan akar roh bukanlah faktor yang menentukan, tapi tidak mengatakan akar roh tidak berguna. Apakah Hualing pernah melihat seseorang dengan akar roh langit yang selalu di ranah Heavenly Fate? Selama memiliki akar roh langit, ia pasti bisa memasuki ranah Heavenly Fate. Hualing membalas ucapan Nili dengan mengatakan, kultivasi selama 10-20 tahun, kemudian mencapai ranah Heavenly Fate. Tapi dalam hal kecepatan, tidak sebaik akar roh manusia. Nili menanyakan apa Hualing mengetahui soal bambu mistik purple. Diketahui bambu mistik purple adalah harta yang sangat langka di dunia. Akar mereka terkubur di dalam tanah. Daunnya menyerap esensi langit dan bumi. Ketika bambu mistik purple telah terbengkalai di bawah tanah selama puluhan ribu tahun, ia akan berkembang sangat pesat. Dalam 1 tahun bisa tumbuh menjadi sangat tinggi. Juga kedepannya Xiao Yu akan tumbuh dengan sangat cepat. Hualing mengatakan bambu mistik purple dan praktisi 2 hal yang berbeda. Nili menjelaskan kembali, orang dengan akar roh langit berhenti di ranah Earthford menuju ranah Heavenly Fate. Selama 1 tahun setidaknya akan mencapai ranah Heavenly Star di masa depan. Tinggal selama 2 tahun basis kultivasi pasti akan mencapai ranah Heavenly Axis. Ditambah selama 3 tahun setidaknya mencapai ranah Dao Dragon. Jika tinggal selama 5 tahun cukup untuk melawan ranah Martial Ancestor. 击武宗境、龙道境，停留2年，必定。 Xiao Yu telah menahan ranahnya selama berapa tahun
Diketahui ternyata selama 5 tahun Nili mengucapkan selamat dikarenakan sebentar lagi Xiaoyu menembus ranah Evelistar. Selain itu, terobosan setelahnya basis kultivasi Xiaoyu pasti meningkat pesat, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa-biasa saja. Dengan kesal, Hualing mengatakan bahwa Nili hanya membual. Xiaoyu pun menanyakan apa perkataan Nili itu benar. Namun ternyata Nili hanya mengarang saja. Namun Nili bergumam, jiwa Xiaoyu memang akan ditempa sampai tingkatan tertentu. Seharusnya tidak butuh waktu lama mencapai ranah Evelifet. Apalagi Xiaoyu dengan penguasa domain neraka. Sama-sama melatih teknik auman naga 10.000 hukum. Tidak kalah dengan teknik ilahi jalan surgawi milik Nili. Terlihat murid Hualing salah satunya memiliki akar roh manusia kelas 8. Hualing tampaknya kecewa. Bagaimana bisa dunia Tianyuan kecil punya pecundang seperti muridnya. Ia pun langsung menyuruh muridnya untuk kembali. Dikarenakan ia tidak menginginkan pecundang akar roh manusia. Tapi tetua Gu bilang akar roh manusia kelas 8 sudah cukup bagus. Hualing menegaskan tim kami kali ini mewakili seluruh dunia Tianyuan kecil. Bagaimana bisa menerima sampah dengan akar roh manusia? Hualing mengatakan, jika tidak memiliki bakat jangan berkultivasi dengan kami. Ia pun menyuruh muridnya pergi. Nili bilang pada Guan Yu, jangan mendengarkan kata-kata Hualing dikarenakan ingin melawan hukum langit tanpa keteguhan hati. Lebih baik melepaskan jalan kultivasi dan menjadi manusia biasa saja. Guan Yu pun berterima kasih atas saran Nili. Ia berbicara tidak mengenakan sebelumnya pada Nili dan ia pun tidak akan menyerah untuk mencapai ranah selanjutnya. Hualing mengatakan manusia rendahan selalu bersimpati satu sama lain. Nili membalas ucapan Hualing bahwa Hualing masih bisa bicara omong kosong. Kemudian tetua Gu menunjuk Piao yang akan diuji selanjutnya. Namun tiba-tiba saja ada yang melaporkan bahwa ada seseorang yang melarikan diri. Dan itu adalah murid akar roh manusia kelas 8 barusan. Diketahui ternyata murid itu lebih baik mengasingkan diri daripada menderita di bawah Hualing. Hingga pada akhirnya Piao pun naik tangga untuk menguji akar rohnya. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Tales of the Mascot part ke-90-nya. Dan untuk part selanjutnya akan diupdate cepatnya, oke? Yaitu biasa seminggu sekali. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.